Namaku Kapten Henry T. Elrod, pilot tempur F-4F Wildcat dari VMF 211 United States Marine Corps. Akhir tahun 1941, aku dan sekitar 440 marinir ditugaskan di sebuah pulau kecil bernama Wake Island, bersama lebih dari 1.000 pekerja sipil dari Pan American Airways. Tugas kami sederhana, membangun pangkalan militer di tengah Samudra Pasifik, penghubung antara Hawaii dan Filipina. Tempat ini terasa damai dengan air laut yang biru, langit cerah, dan suara burung laut yang bersautan setiap pagi. Tapi, 8 Desember 1941, kedamaian itu pecah. Langit yang tenang tiba-tiba bergemuruh oleh raungan pesawat Jepang. Berita tentang serangan Jepang ke Pearl Harbor baru saja kami terima, tapi bom-bom Jepang sudah menjatuhi Wake Island. Pesawat-pesawat Jepang dari armada Chitos muncul di langit. Bom menghantam barak, gudang amunisi, dan hanggar. Bom-bom jatuh seperti binatang buas yang kelaparan, melahap semua yang didekatinya. 8 dari 11 pesawat Wildcat kami hancur dalam sekejap, terbakar di landasan yang bahkan belum selesai dibangun. Aku bersama Letnan John F. Kinney, teknisi terbaik kami, berlari ke arah bangkai-bangkai pesawat mencoba menyelamatkan yang tersisa. Dengan tangan berlumur oli dan panas logam yang masih menyala, kami berhasil menyiapkan 4 pesawat untuk terbang, 1 di antaranya milikku. Aku lepas landas dari landasan karang, menembus asap yang mengepul. Di atas langit, aku melihat mereka, barisan G-3M Nell Bombers Jepang, mengarah ke posisi kami. Kami berputar, mengejar dan menembak. Aku berhasil menjatuhkan 2 pesawat musuh hari itu. Tapi tak ada waktu untuk bersorak. Langit tetap penuh dengan ancaman. 11 Desember 1941, armada laut Jepang datang. Ada kapal perusak, kapal angkut, dan kapal penjelajah ringan Yubari. Ini bukan sekedar serangan udara lagi. Mereka ingin mendarat dan merebut Wake Island. Aku terbangkan Wildcat-ku lagi, menukik rendah ke arah kapal perusak Isaragi. Peluru anti pesawat mereka menyambar dari segala arah, menembus sayap dan memecahkan kaca depan. Tapi aku tetap menukik. Aku lepaskan bom 100 pon tepat di atas geladak belakang Kisaragi. Ledakan pertamanya besar, tapi beberapa detik kemudian terjadi ledakan kedua yang jauh lebih dahsyat. Kapal itu meledak dari dalam, berubah menjadi bola api, dan perlahan tenggelam ke laut. Belakangan kami tahu, Kisaragi membawa tambahan muatan depth charge, bahan peledak laut yang memperparah kehancuran kapal. Aku kembali ke pangkalan, tapi pesawatku tertembak parah di saluran oli. Kepulan asap hitam keluar dari mesin, dan aku hanya berharap masih bisa mendarat. Dengan kecepatan yang hampir nol, aku turunkan roda di pantai berbatu dan berhasil. Tapi pesawatku tak akan pernah terbang lagi. Hari-hari berikutnya, aku bukan lagi pilot, tapi prajurit infanteri. Kami menggali parit, memasang senapan mesin, dan menunggu serangan berikutnya. Tidak ada satupun pesawat kami yang bisa mengudara. 23 Desember 1941, Jepang datang kembali, kali ini dengan kekuatan penuh. Kami bertempur dari parit ke parit hingga amunisi terakhir. Aku menembak, melempar granat, dan bertahan bersama rekan-rekanku, tapi mereka terlalu banyak. Hari itu, Wake Island jatuh. Namun aku tahu, kami membuat mereka membayar mahal untuk setiap jengkal pasir ini. Kami mungkin kalah dalam perang kecil di karang ini, tapi keberanian kami akan hidup lebih lama dari dentuman bom itu sendiri.